Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal qaimin was-sha'imin wa afhamna min ulumuddin. Assalatu wassalamu ala rasul amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari raya yang berbahagia. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku masyarul muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada momen Idul Fitri atau hari Lebaran. Karena setelah kita melewati ibadah yang penuh dengan semangat, penuh dengan gairah dan penuh dengan pahala yang berlipat ganda, yaitu bulan suci Ramadan, maka di hari raya ini kata Imam Ibnu Abdul Aziz mengatakan, laisal Eid liman libasul jadid walakin al-Eid liman ta'atuhu yazid. Bukanlah berhari raya itu dengan pakaian serba baru, tetapi hari raya itu ialah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka di hari raya Idul Fitri ini maka kita harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam momen Idul Fitri ini, selain kita melaksanakan hablum minallah, yaitu vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, dengan salat, maka ada ibadah yang disebut horizontal, yaitu berhubungan langsung dengan manusia, dengan orang lain. Maka yang Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya kita harus senantiasa memaafkan, saling memaafkan antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Jangan sampai kita bercerai-berai, jangan sampai menyimpan dalam diri rasa dengki, iri dan benci terhadap saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati layalin. Tidak halal bagi seorang muslim atau haram bagi seorang muslim membiarkan memusuhi saudaranya lebih daripada 3 hari. Kalaulah 3 hari saja kita haram, tidak boleh sebagai seorang muslim, apalagi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Naudzubillah min dzalik. Kalaulah ini sampai dibawa mati, kalaulah ini sampai dibawa kebencian terus-menerus, maka ini bisa menjadikan tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu maka di momen Idul Fitri ini maka hendaknya kita saling memaafkan. Dulu di zaman Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, ada seorang sahabat yang orangnya belum meninggal, orangnya belum mati, tetapi dia dinyatakan sebagai ahli surga. Kemudian sahabat bertanya, kok ada seperti itu? Apakah mereka ibadahnya rajin? Apakah mereka ibadahnya lebih dari kami sebagai sahabat? Maka penasaranlah salah satu sahabat, dia nginep di rumah orang yang tadi ditunjuk sebagai ahli surga. Dia nginep selama 3 hari 3 malam. Apakah ibadahnya lebih baik? Apakah salat 5 waktunya lebih tepat waktu? Atau salat tahajudnya dia lebih rajin lagi? Tetapi ternyata biasa-biasa saja. Tetapi ada amalan ternyata.
Ada amalan yaitu setiap sebelum tidur dia memaafkan saudaranya, memaafkan tetangganya, dan memberikan ampun terhadap saudara-saudaranya, tidak menyimpan rasa dendam dan dengki. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan sampai rasa dengki, iri, benci terhadap saudara berlarut-larut. Segeralah meminta maaf, karena ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemaaf. Ketika beribadah, hendak beribadah, kemudian dilempari kotoran setiap hari, setiap dia lewat disudahin, bahkan dilempari kotoran. Apakah Rasul benci? Apakah Rasul dendam terhadap dia? Ternyata Rasulullah adalah memaafkan terhadap saudaranya. Bahkan sampai orang yang tadi yang melemparinya, dia tidak ada, tidak melempari lagi. Rasul kangen terhadap ludahnya, terhadap kotorannya. Akhirnya Rasulullah mengambil rumahnya, sehingga orang yang tadi melempari, sehingga yang tadi menyudahi Rasulullah kemudian kaget. Wah, jangan-jangan orang ini mau dendam. Orang ini mau dendam karena dia diludahin setiap hari. Ternyata tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengunjunginya karena dia sedang sakit dan memberikan hadiah terhadap orang yang sedang sakit tadi. Jadi bukan malah dendam, malah Rasulullah SAW merangkulnya sehingga dia masuk dalam Islam. Karena apa? Karena memiliki sifat pemaaf. Oleh karena itu, sebagai hamba, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus senantiasa memaafkan saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang memaafkan, yaitu mereka adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka di momen hari raya ini yang paling penting adalah kita senantiasa tidak ada dendam dalam diri kita, tidak ada benci dalam diri kita, tetapi kita senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada yang salah kepada kita, kita ibaratkan kalau ada sebuah sungai, kemudian kita celupkan tangan kita, kemudian kita angkat lagi. Seperti itulah kalau ada kesalahan-kesalahan saudara kita maafkan, seperti kita menyelupkan air ke dalam sungai tadi. Maka lepaskanlah semuanya. Fa'fu anhum, maafkanlah kesalahan mereka. Wasfah, dan janganlah diperdulikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah senang, suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah masyarakat muslim rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang suci, hamba-hamba yang minal aidin wal faizin, yang mendapatkan kembali kepada kesucian, kemudian kembali kepada kesuksesan, sukses dalam dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.